Cepat hapus. Keluarga Jian saat itu adalah keluarga terbesar kedua. Karena kegagalan mereka menggulingkan perusahaan Lu, mereka kini terpuruk. Waktu itu, Nona Jian berlutut di tengah hujan selama 3 hari 3 malam. Hanya untuk memohon kepada keluarga Lu agar mengampuni keluarga Jian. Nona Jian, kenapa repot-repot dengan gadis lain? Kenapa mempersulit keadaan? Lu Tuan sungguh tidak merasa kasihan padamu. Kau masih sama seperti dulu. Saat aku pergi, kau langsung merayu pria lain. Cabul. Kau pikir ini masih sama seperti dulu? Pintu keluarga Lu, kau pikir kau bisa senaknya keluar masuk? Kalau berani, bunuh aku. Tidak. Kali ini, kita pelan-pelan saja. Aku ingin tahu hidup panjang umur. Xiaoqi. Kau tepat waktu. Kembalikan padaku. Tertawalah. Teruslah tertawa. Aku bukan dia. Bagaimana mungkin aku tertawa persis seperti dia? Lalu belajarlah. Belajarlah sampai aku puas. Dia sudah mati. Apapun yang kau lakukan, percuma saja. Kau sangat pandai memancing emosiku. Tapi pain ini cukup mirip dengannya. Apa kau menyalahkanku? Karena menciummu di bak mandi. Kenapa tidak? Kau cium balik aku. Lihat baik-baik, aku Ruan Shen. Benar, kau Ruan Shen. Keluarga Jian sedang berada dalam krisis besar. Kau bukan apa-apa selain anjing Jian 11. Apa yang kau bicarakan? Karena kau anjing keluarga Jian, kau pasti menyukai anggur keluarga Jian. Habiskan botol ini. Mesum. Tak heran Susia tak menginginkanmu. Aku tahu aku tak bisa lari. Malam ini, aku akan menghabiskan semua anggur ini. Tanda tangani perjanjiannya. Bebaskan aku setelah setahun. Baiklah. Jika kau masih hidup. Bangun. Pergi. Pada malam perjamuan di keluarga Lu. Apakah perutmu sakit lagi? Bagaimana kau tahu? Minum obat. Obat ini manjur untuk sia-sia. Terima kasih. Hari ini, 4 keluarga besar mengadakan pertemuan rutin. Semua orang ada di ruang makan. Hanya kau yang menyelinap keluar untuk menggoda suamiku. Menggoda. Begitukah? Yo, Nona Wu. Tangan yang indah sekali. Apa hanya untuk memukul perempuan? Pokoknya saat aku melihat wajahmu, aku merasa jijik. Aku tak peduli kau Susia atau bukan. Kau hanyalah barang yang mengandalkan tubuhnya untuk naik pangkat. Terima kasih atas pujianmu tentang penampilanku. Sekedar pengganti. Kau benar-benar berpikir kau bisa terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Lihat. Tak peduli bagaimana kami menindasmu. Suamimu tak peduli padamu. Nyonya Lu. Tangan inilah tadi yang menggoda suamiku, kan?
Perempuan-perempuan ini benar-benar biadab. Tuan Muda Lu sedang menonton drama ini dengan penuh semangat. Apakah Tuan Muda Qin juga ingin bermain pahlawan dan menyelamatkan sang putri? Katakan, jika wajahmu terluka, apakah masih ada pria yang akan melindungimu? Tuan Lu, Penyahlah. Aku tak peduli dengan orangnya. Tapi wajah ini adalah sesuatu yang bisa kau sentuh. Setelah kabur, kau ikuti saja alur sebenarnya. Naskah kehidupan, mulailah hidup baru. Sejak kau di penjara, aku mulai menyusun rencanaku. Sekalipun Lucuan menyelidiki dan menemukan sesuatu yang janggal, aku juga sudah meninggalkan rencana cadangan Pi. Rumah sakit beda plastik luar gajian. Tidak. Dia tak pernah menangis. Jika dia menangis, itu tak akan sama. Lanjutkan. Berlutut. Lihat ke atas. Ingat. Kau tak pantas untuk melahirkan anakku. Apa aku mengizinkanmu pergi? apalagi yang ingin kau lakukan? Pesta ulang tahun Nona Jian. Ikut aku. Kau sangat berani. Berakting di depanku. Tanpa celah sedikit pun. Apa yang kuperankan? Bukankah kita akan ke pesta ulang tahun? Mengemudi begitu cepat tadi. Apa kau tidak menghargai nyawamu? Diam. Dia tidak akan menangis. Juga tak takut mati. Kau mirip dengannya. Tapi kau bukan dia. Jadi aku akan mengubahmu menjadi dia. Lu Juan. Tak ada yang tak pernah menangis. Orang yang disebut-sebut ini. Yang tak menangis. Itu hanya karena saat dia menangis, kau tak ada di sana. Kau harus mengingat ini. Aku bisa mengubahmu. Dan aku bisa menghancurkanmu. Baik itu keluarga Jian. Atau keluargamu. Tetaplah di sisiku dengan patuh. Jangan lakukan hal yang tak perlu. Kau cukup berani. Kau bahkan berani muncul di hadapanku. Menggoda. Kakak lucuan saja tidak cukup. Kau juga ingin menggoda Xiaoqi, kan? Beraninya kau memukulku. Nona Wu. 3 kali salah, kau keluar. Kakak. Semuanya salah. Orang ini. Wanita ini. Apakah dia benar-benar bukan Sushia? Apa hasilnya? Tuan Lu. Dokter melakukan pemeriksaan seluruh tubuh pada Nona Ruan. Dan memastikan bahwa hanya wajahnya yang sedikit merah dan bengkak, seluruh tubuh dan telapak tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda luka ringan. Lebih baik memiliki kenangan untuk dipegang. Kalau begitu, jadi menjadi wanita Tuan Lu juga membutuhkan kompromi dan kepatuhan. Bermain dua sisi. Tak heran. Susia lebih baik mati daripada dekat dengan iblis sepertimu. tatapan tanpa rasa takut itu, dia persis seperti dirinya. Tapi, jangan lupakan, makam adikmu. Aku bisa menggalinya kapan saja. Biarkan aku mendengarnya dari mulutmu lagi. Mendengar kata-kata. Aku ingin nyawamu. Nyonya Lu, apa yang kau tunggu? Berlututlah. Apa yang dianggap sebagai permintaan maaf?
Suamiku, tanganku sakit sekali. Tapi aku benar-benar melihat, wajahnya membuatku jijik. Aku bersedia berdamai. Tapi tampar dia dulu. 30 tamparan. Maukah kau memukulnya untukku? Nyonya Lu. Kenapa kau tidak berlutut dan sedikit berkompromi? Tubuh suamiku. Wu Qing. Permintaan maafku. Perhatikan baik-baik. Permintaan maafku. Apakah Nanowu puas? Cukup. Apa kau tidak menghargai nyawamu? Tidak. Hidupku memang murah. Dan kalian semua. Nyawa kalian masing-masing lebih berharga dari emas. Cukupkah ini, Tuan Iblis? Apa kau gila? Hidupku memang tak berharga. Aku tak takut mati. Dan kalian semua, nyawa kalian masing-masing lebih berharga dari emas. Hentikan. Siapa yang menyuruhmu pergi? Bukankah kau sudah minta maaf? Karena kau memilih penyelesaian damai, sekarang giliranmu untuk meminta maaf kepada istriku. Dia pikir dia siapa? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Kalau begitu cobalah, dan lihat, apakah kau bisa meninggalkan keluarga Lu. 1 miliar. Sebagai ganti kau membanting gelas anggur merah itu padanya. Tamparan itu, kau lakukan sendiri. Atau aku akan menyuruh penawalku melakukannya. Postur yang salah. Tidak cukup kuat. Apa kau sudah menyerah? Aku tidak memukulmu. Aku takut mengotori tanganku sendiri. Keluar. Suamiku, kenapa kau tidak membantuku tadi? Kau hanya melihat mereka menindasku. Apa kau masih memikirkan? Turun dari mobil. Apa yang kau katakan? Silakan turun dari mobil, Nyonya. Lepaskan. Xiaoqi, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Xiaoqi, Aku tak ingin melihat istriku kembali dengan selamat tanpa cedera. Jalan. Xiaoqi, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Xiaoqi, jangan tinggalkan aku, Xiaoqi. Xiaoqi, Tidak ada yang ingin dikatakan. maafkan aku. Tapi seperti ini. Kau mungkin lebih mirip Nona Suku. Tidak. Kau salah. Kau lebih mirip dengannya. Sekarang, karena kau terluka, Kau tidak marah. jika kau tak ingin aku menutup mulutmu, maka tetaplah diam. Yang mana? Dirimu yang sebenarnya. Kau benar-benar meninggalkanku di sana. Apa kau tahu aku hampir diserang preman? Ayo kita bercerai. Kenapa? Pasti karena aku kehilangan 1 miliar itu, kan? Sahamnya. Ku beri kau semua sahamku. Aku akan mentransfer semuanya padamu, oke? Suami, kita tidak akan bercerai. Aku mohon. Pengganti ini jauh lebih rendah daripada Nyonya dalam hal sikap. Dia pandai memainkan peran korban. Oh, sudahlah. Ayo kita bekerja. Besok adalah peringatan kematian Nyonya. Tuan ingin melihat barang-barang milik Nyonya. Nona Ruan, ini bukan tempat yang pantas untuk orang sepertimu. Apa statusku? Nona Ruan, seorang pengganti hanyalah seorang pengganti. Kau pikir hanya karena wajahmu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Jika kau ingin berdebat atau membuat keributan, jangan lakukan di sini. Ya.
Para pelayan bilang kau hari ini sengaja menonjolkan diri. Belum kapok juga. Sengaja. Tidak. Di hatimu. Apakah aku selamanya hanya mainan licik? Bagus kalau kau tahu. Nona Su. Mulai sekarang, Ruan Xian adalah identitas barumu. Sekalipun Lu Chuan menyelidiki dan menemukan kejanggalan, aku juga sudah meninggalkan langkah-langkah di rumah sakit bedah plastik keluarga Jian. Rumah sakit bedah plastik keluarga Jian. Nona Ruan, tolong tanda tangani di sini. Pengganti ya? Begitu banyak hutang yang harus dibayar. Dari mana aku harus mulai? Nona Ruan, Tuan telah menyiapkan banyak gaun hitam untukmu. Nyonya selalu menyukai gaun hitam. Hari ini adalah peringatan kematian Nyonya. Kau sebenarnya seorang pengganti. Sebaiknya ikuti seleranya, agar kau tidak merusak segalanya. Meskipun aku seorang pengganti, aku tetap tuanmu. Dan kau akan selalu menjadi pelayan. Apa dia sudah mati? Kalau kau belum mati, kemarilah dan pakaikan kalung ini untukku. Takut. Jika kau tak ingin wajahmu hancur, jangan paksa aku untuk menekan wajahmu. Masuk. Mengerti? Nona Su. Kau sangat berbeda hari ini. Aku hampir berpikir dia telah kembali. Apa? Lu Chuan tidak bersamamu. Kau tidak tahu, kan? Hari ini adalah peringatan kematian Susia. Setiap tahun pada peringatan kematian Susia, sebuah perjamuan diadakan di sini. Lu Chuan mengundang semua orang yang menindas Susia. Tapi dia sendiri tidak akan muncul. Tuan Lu brilian. Memperagakan kasih sayang yang mendalam dari yang hidup untuk dilihat orang mati. Hanya orang mati yang takkan melompat dan menolak. Aku ingin tahu, Tuan Qin, peran apa yang kau mainkan dalam menindas Susia? Permisi. Lukamu ini. Lu Chuan benar-benar memukulmu. Tidak. Tuan Xiao, Anda keliru. Akan kutanyakan padanya. Tuan Xiao, coba tanya, kenapa kau mau melindungiku? Pemeran pengganti mengambil alih peran utama. Aku ikut campur. Seorang pengganti pada akhirnya akan muak dengan itu. Permainan orang kaya selalu begini. Saat dia bosan denganmu, kau akan bebas. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya pada Tuan Xiao? Apakah dia benar-benar membebaskanku? Maka, apakah aku Ruan Xian? Atau Susia? Wajah ini membuatku muak. Sudah lama mati, namun arwahnya masih bergentayangan. Entah dia mati atau tidak, masih belum pasti. Jadi, kaulah orangnya yang paling sering menindas Susia, ya, sebagai pemeran penggantinya. Tamparan ini kuberikan untuk Susia. Betul. Jadi, kau ingin tahu bagaimana aku merundung Susia? Jangan ada yang menghentikanku hari ini. Ini darah. Panggil dokter keluarga.
Ada apa denganku? Kau keguguran. Aku sedang hamil. Bagaimana dengan Wuking? Keluargamu tidak bersalah dalam masalah ini. Apa hakmu untuk keguguran? Aku hanya pemeran pengganti. Aku pantas mati. Lepaskan aku. Aku ada urusan. Aku akan pergi sekarang. Tuanmu. Nona. Ruanmu. Selain Susia, The aku film tak was akan mencintai translated and siapapun. narrated Jika by aku M bisa Media. mencintainya, maka dia pasti Susia. Aku mengerti. Ibu, jangan tinggalkan aku. Xiaxia, jadilah anak yang baik. Ayah, aku kehilangan anak lagi. Susia. Benar-benar kau. Selalu kau. Aku pernah diam-diam membiarkan setiap tusukan, menyerahkan setiap pisau. Tapi semuanya berubah menjadi 8 tahun yang lalu. pisau yang mengarah padaku, mengirisku sepotong demi sepotong. Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini rumahmu. Tapi sebentar lagi akan jadi milikku. Hati-hati. Gila, apa kau mencari kematian? Susia, Kau baik-baik saja. Tuan Xiao. Apa maksud semua ini? Apa kau ingat 3 tahun yang kita habiskan bersama? Apa yang kau bicarakan? Keluarga lu terlalu berkuasa. Kata ahli hipnotis dan dokter, mereka cuma bisa menghipnotis, menanamkan ingatan. Aku hanya ingin melindungimu. Xiaoqi, apa kau melindungiku? Percayalah padaku. Aku pasti akan membawamu pergi dari keluarga lu. Xiaoqi, kau masih belum mengerti aku. Sekalipun kau melakukannya untuk melindungiku, aku tidak suka. Hidupku diatur. Bahkan olehmu. Tidak boleh. Susia. Ini pertama kalinya. Dan terakhir kalinya. Keguguran ini akan kuberikan penjelasan padamu. Berdiri. Kau lebih mirip. Aslinya, Setelah keguguran ini, aku khawatir kau tak akan bisa hamil lagi. keluar. Tak apa. Aku tak peduli soal itu. Bukankah begini lebih baik? Kesehatanmu semakin memburuk. Banyak-banyaklah istirahat. Selalu saja perempuan itu menggangguku. Itu sebabnya aku tak bisa mempertahankannya. Sekarang, semuanya baik-baik saja. Tak akan ada yang menggangguku lagi. Apa kau yakin?
Merasa lebih baik? Tuan Lu, kumohon jangan mendekatiku lagi. The film was translated Aku tidak and tahu kau hamil. narrated by M Kalau Media. tidak, Kalau tidak, apa yang akan kau lakukan? Cukup bagus. Anak ini seharusnya tidak datang. Di antara kau dan aku, jika kita punya anak, itu akan menjadi kutukan. sebenci itukah kau padaku? Ya, aku sangat membencimu. Jika kau masih punya sedikit rasa kasihan padaku, aku mohon, kabulkan satu permintaanku. Katakan padaku. Selama aku bisa melakukannya. Bebaskan aku. Tidak, tidak mungkin. Aku takkan pernah kehilanganmu. Untuk apa repot-repot? Aku hanya seorang pemeran pengganti. Jika kau benar-benar menyukainya, kau bisa meminta seseorang dibuat mirip denganku. Dengan kekuatan keluarga lu, kau bisa mendapatkan sebanyak yang kau mau. Saya. Tuan Lu. Mungkin sudah mati. Kau bilang dia baik-baik saja. Bagaimana dia bisa mati? Jika aku semudah itu. Chuan. Tuan Lu, Mungkin sudah mati. Apa ada yang ingin bicara? Urusan keluarga Wu. Bukan urusanmu. Itu tidak benar. Chuan kita adalah kepala dari 4 keluarga besar. Sekarang, karena seseorang telah meninggal, dia tentu saja harus mengurusnya. Lagi pula, kematiannya sangat mencurigakan. aku dan Wu Qing cukup dekat. Dia membuat surat wasiat sebelum meninggal. Pengacaranya akan datang nanti. Pengacara, Apa? Kau tidak tahu? bagaimana mungkin aku tak tahu? Hubungan kita selalu erat. Kita tak pernah bertengkar setelah menikah. Kalian semua tahu itu. Hubungan kita tentu saja baik. Seekor anjing harus punya kesadaran sebagai anjing. Menjadi simpanan tidak mudah, kan? Tahu? Bercanda saja. Semua orang tahu. Aku cerewet. Aku secara tidak sengaja menusuk belang punggung seseorang. Jangan dianggap serius. Bagaimana, cantik? Mau malam ini menghabiskan malam yang indah bersama. Wu Qing, aku sudah sabar menghadapimu dalam segala hal. Rela jatuh menjadi menantu laki-laki keluarga Wu yang tinggal satap. Menanggung hinaan orang lain. Aku menunggu sampai kau benar-benar patuh. Aku tak menyangka. Kau masih punya satu trik terakhir. Sia-sia. Wu Qing sudah mati. Apakah ini penjelasan yang kau berikan padaku? Aku tak punya pilihan lain. Keluarga Wu mungkin tampak besar dan makmur, tapi sebenarnya, mereka selalu memandang rendahku. Wu Qing memperlakukanmu dengan baik. Tidak kejam. Dia hanya mencari seseorang yang bisa menoleransi perilaku manjanya. Itu saja. Dan aku sedang menyelidiki kedatangannya padaku. Tak lebih dari cara lucuan untuk mempermalukanku. Alasan mereka melakukan ini adalah untuk memisahkan kita. Kau telah berubah. Xiaoqi. Kau semakin mirip dengan mereka. Begitukah? Kalau begitu lihatlah kakiku ini. Selama bertahun-tahun ini, tak peduli bagaimana aku menghajar dan memukuli mereka, aku tak pernah merasakan. Dan lihat, orang yang tahu bilang memperlakukanku dengan baik. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Xiaoqi. Apakah kekuasaan benar-benar begitu memabukkan? Kekuasaan itu memabukkan. Setidaknya itu memungkinkan aku untuk memilikimu, melindungimu. Aku bisa The berdiri film was tegak, translated and narrated by M Media. alih-alih menjadi anjing. Tak satu pun dari 4 keluarga besar yang bersih. Termasuk Wu Qing. Dia pantas mati.
Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Dia istriku. Jadi bagaimana? Percaya atau tidak? Aku bisa membuat tanganmu ini seperti kakimu. Mati rasa. Aku percaya padamu. Kau bisa mencobanya sekarang juga. Baiklah. Kehidupan mewah beberapa tahun ini telah memberimu seekor anjing sedikit dalam punggung. Begitukah? Ya, aku berhutang semua ini pada kemurahan hati Tuan Lu waktu itu. Tahu? Kalian berdua, lepaskan aku. Lepaskan. Aku Nyonya Lu sekarang. Tuan Xiao, memegang tanganku seperti ini sangat tidak pantas. Kudengar ada sesuatu yang besar terjadi di keluarga Wu. Semua orang ada di aula pertemuan. Aku sudah berbaring di tempat tidur. Dan aku mulai bosan. Bagaimana kalau kita pergi mendengarkan? Baiklah. Pakai kamar mandi. Kau sudah lama di sana. Apa kau gugup? Jangan sampai berakhir dengan sia-sia. Wu Qing, aku menempatkan begitu banyak mata-mata di sekitarmu setiap hari. Kapan kau pergi dan membuat surat wasiat? Aku tak pernah tahu. Sepertinya kau tidak begitu bodoh dan tidak kompeten. Tapi keluarga Wu, aku bertekad untuk mendapatkannya. Semuanya. Mematuhi surat wasiat Nona Wu Qing. Apa yang keluarga Wu berikan kepada Nona Wu Qing? Semua properti. Dan Nona Wu Qing punya aset bergerak investasi pribadi dan properti. Semuanya menjadi milik pasangannya, Tuan Sioki. Xiaoqi. Terlepas dari orang seperti apa Wo Qing itu. Cerita lama. Dia memperlakukanmu dengan cukup baik, sungguh. Kenapa kau menghindariku? Apa rencanamu malam ini? Apa rencanaku? Apa hubungannya denganmu? Malam itu sungguh mempesona. Diam. Aku butuh pewaris. Apa maksudmu? Aku orang yang tidak suka menikah. Kalau begitu, tak ada yang perlu dibicarakan. Tahu? Mulai sekarang, lakukan seperti yang kukatakan. Juga, atur kamar tidur utama. Sesuai dengan desain ini. Siapkan. Ya. Keluar, jangan biarkan siapapun menggangguku. Baiklah. Sia-sia. Aku menyuruh seseorang mengatur kamar pengantin yang semula kita impikan. Aku sudah mengatur kamarnya. Kau pasti akan menyukainya. Suami. Aku tahu kau tak mencintaiku. Aku juga tahu kaulah yang tak ingin aku punya anak. Aku juga tahu bahwa di hatimu selalu ada hanya Susia. Tapi kau tak tahu, kan? Kau tak tahu kalau aku sangat mencintaimu. Aku bisa jadi The orang film was jahat. translated and narrated untukmu. by M Media. Aku hanya ingin menjadi istri. Seorang ibu. Bodoh. Nona Ruan ini, penurut. Jika aku bukan orang rendahan, aku akan takut padanya. Nyonya kami telah meninggal selama beberapa tahun. Kau pikir tuan kami benar-benar merindukannya? Dia hanya merindukan bayangan di hatinya, itu saja. Ternyata kebaikan benar-benar mengundang penindasan. Memang benar. Aku ingat aku pernah memperingatkanmu. Nona Ruan, maafkan aku. Ini salahku. Seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal itu di belakangmu. Kau boleh pergi. Ya, awalnya aku pikir kau tidak puas denganku. Tapi sekarang sepertinya kau tidak puas dengan orang yang duduk di posisi Nyonya Lu. Kau tidak puas karena posisi itu tidak ditempati olehmu. Jadi tidak ada yang pantas
Nona Ruan, ku bilang. Kau benar-benar tidak punya kesadaran diri, ya tanda tanya. Kau mencoba menakuti, siapa? Ku bilang aku ingin menjadi nyonya Lu. Kau benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri, kan? Di keluarga Lu, kau seorang pengganti, bukan apa-apa. Dan tahu apa? Tuan, akhirnya Anda kembali. Itu Nona Ruan. Nona Ruan telah menunjukkan rasa tidak hormat yang besar kepada Nyonya. Saya hanya bermaksud menawarkan beberapa kata nasihat. Tapi saya tidak menyangka Nona Ruan akan begitu marah. Dia mengarahkan banyak kata-kata kasar kepada Nyonya. Saya tak bisa menahan diri untuk memberikan tamparan ini. Tamparan ini untukku, si pemeran pengganti. Tamparan ini untuk Nyonya yang kau bicarakan. Keluar. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku tidak akan mengandalkanmu untuk melindungiku atau menjagaku lagi. Menurut pasal 6 ayat 7 dari kontrak kerja kita. Perlukah aku bacakan kata per kata untukmu? Rp1.000.000. Tuan, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tolong jangan lakukan ini. Aku ingin mencari saksi untuk menghadapimu, tapi aku tak punya waktu. Bayar saja. Kalau tidak, kau takkan menemukan tempat berlindung di antara keluarga elit. Takkan ada tempat untukmu? Silakan bertanya. Apa yang kau lakukan pada Ruan Shin? Ceritakan semuanya padaku. Dari semua perempuan, kau yang terbaik. Aku tak suka dibandingkan dengan perempuan lain. Ya, Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Aku hamil anakmu. Sekaligus ayah dari anak ini. Aku sudah menemukan. Ini undangan pernikahanku. Kau dipersilakan untuk hadir. apa maumu? Sebelum kau setuju untuk tetap tinggal. Kecuali aku mati. Beginilah dia hidup. Di kediaman keluarga Lu. Sia-sia. Apakah itu kau? Tuan Lu. Ini Ruan Shen. Tidak. Kau bukan. Kau cuma pengganti. Tidak. Saudaraku tersayang. Aku saudarimu. Lu Chuen. Karena kau tidak akan melepaskannya. Aku tidak punya pilihan selain menyerang lebih dulu. Lu The film Chuen. was translated Mulai sekarang kita and jalan masing-masing. narrated by M Media. Tuan Lu, Nyonya telah memesan penerbangan ke kota C. Dan, apa? Nyonya sepertinya sedang mencari pekerjaan. Kami menemukan tawaran pekerjaan untuknya. Di sebuah studio di kota C, di kotak surat kami. Pesan tiket pesawat. Juga, dapatkan studio itu untukku. Bagaimanapun caranya. Tapi Tuan Lu, kita tidak punya urusan di kota C. Aku khawatir, akuisisi mendadak. Mungkin tidak bisa. Kalau begitu, ciptakan kesempatan. Aku ingin melihat proposal pendirian kantor cabang di kota C. Besok? Ya. Susia, kau boleh pergi. Aku takkan menghentikanmu atau mengucapkan selamat tinggal. Tapi aku takkan pernah melepaskanmu. Halo, saya datang untuk orientasi. Bagaimana prosedurnya? CFO sedang dinas luar hari ini. Jika kau, apa katamu? Kau di sini untuk orientasi, spot real estate komersial. Alamatnya benar, kan? Asisten. Wakil Presiden. Ini asisten baru yang Anda cari. Xiaosu, kan? Ikut aku. Carikan dia tempat kerja. Oke.
Xiaosu, apa yang membuatmu memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan kami? Saya baru saja dibebaskan dari penjara. Dan saya tidak punya pengalaman kerja. Hanya perusahaan Anda yang mau mempekerjakan saya. Apa yang kau lakukan? Semacam itu, percobaan pembunuhan. Apakah itu mengganggu Anda? Tidak. Kau tidak punya kecenderungan kekerasan, kan? Iya, mengganggu. Oh, baiklah, kalau begitu. Kau bisa pergi sekarang. Jika kau butuh sesuatu, datang saja padaku. Apakah ada yang salah dengan gadis ini? Toilet wanita. Perusahaan ini mempekerjakan sembarang orang akhir-akhir ini. Benar. Lagi pula, tidak semua orang punya kesadaran diri. Ada begitu banyak orang bermuka tebal di dunia ini. Memang tidak semua orang punya kesadaran diri. Mbak, kamu kelihatan tua dan tukang gosip. Aku hampir mengira kau pemilik perusahaan ini. Kau. Aku nggak mau ikut campur, tapi aku orang yang baik. Lipstikmu belepotan. Apa kau sudah tahu? Kemana Susia pergi? Kota Lincang. Bersiaplah. Aku akan mengadakan upacara pernikahan yang megah. Ya. Informasi ini salah. Bukankah sudah kubilang? Jangan gunakan tempat ini. Kau bahkan tidak bisa menangani tugas sekecil ini. Apa kau? Maukah kau membuka log obrolannya? Sudah kukatakan secara lisan. Kurasa pikiran beberapa orang, bahkan tidak di sini. Ulangi saja. Seseorang yang baru keluar dari penjara tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Ada apa? Tuan Liu, saya memintanya untuk mencetak laporan dan dia bahkan tidak bisa melakukannya dengan benar. Lihat dia. Kerjakan ulang saja. Apa yang diributkan? Ini kesalahan kerja, Tuan Liu. Xiaosu. Jangan khawatir. Ikut aku. Apa kau tidak mencintaiku lagi? Kau bahkan membentakku hari ini. The film was Apa kau tertarik translated padanya? and narrated by M. Tentu Media. saja tidak. Susia baru saja sampai di sini. Gadis itu tidak berpengalaman. Kau harus bersikap lembut padanya. Perusahaan sedang dalam pembicaraan akuisisi. Jangan membuat masalah, atau aku tidak bisa melindungimu. Kau menyalahkanku lagi. Kau tidak menyukaiku lagi, kan? Tentu saja tidak. Aku suka kamu, apa adanya. Dasar tukang gombal. Bagaimana mungkin orang sepertimu yang pernah dipenjara bisa dibandingkan denganku? Sepertinya dia menganggapku saingan. Tuan Lu, Nyonya sudah berada di studio. Namun, ada apa? Karena akuisisi ini, aku menyelidiki studio itu. Atasan langsung Nyonya di studio. Itu wakil presiden studio, Li Wei. Punya sejarah buruk dengan perempuan. Aku khawatir. Xiaosu, belum pulang. Ikut aku. Apa maksudnya ini? Maksudku, gadis-gadis, seharusnya tidak bekerja terlalu larut. Bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Tidak perlu. Istrimu. Sebaiknya kau cepat pulang padanya. Sampo mewangi sekali. Istrimu pasti lebih harum. Kalau wakil presiden tidak buru-buru pulang, aku tidak keberatan. Hanya soal sampo. Menelpon istrimu. Pulanglah lebih awal. Susia, apa kau tak punya malu? Kau berani merayu priaku di depanku. Peringatanku sebelumnya. Tidakkah kau dengar? Ulangi sekali lagi. Kubilang kau tak tahu malu. Tak heran kau pernah dipenjara. Apa kau sudah sadar sekarang? Kau berani menyiramku. Kau pikir, aku akan memecatmu besok. Aku tidak. Apa kau buta? Tidakkah kau lihat aku menghindarinya? Apakah semuanya hanya sandiwara sebelumnya? Apakah ini wajah aslimu?
trik-trik kecil sebelumnya. Memainkannya sekali saja sudah cukup. Aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Namun, tolong jaga bicaramu tentang pria itu. Jangan khawatir, aku tidak tertarik padanya. Aku pemilih, tidak sepertimu. Tidak ada tabu. Saran dariku, kau takkan bisa menangani pria seperti ini. Mundurlah lebih awal. Ingat untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum pulang. Ini. Aku harus melihat semua ini hari ini. Perusahaan sedang bernegosiasi dengan konglomerat papan atas di Jingcheng tentang akuisisi. Kerja keraslah. Kau akan menyiramku lagi. Tidak. Katakan padaku apa yang terjadi. Tuan Liu, kapan kau akhirnya bercerai? Kapan kau akan datang dan menikah denganku? File yang dia berikan padamu hari ini, semuanya tidak berguna. Dia sengaja menggangguku. Wakil Presiden Liu, saya sudah membaca semua berkas ini. Aku sudah membaca semuanya. Ya. Lalu, Wakil Presiden Liu, bagaimana Anda bisa membuktikan negosiasi akuisisi? Akan menggunakan berkas-berkas yang dibuang ini. Xiaosu. Aku sungguh menyukaimu. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Katakan apa syaratmu. Kecuali surat nikah. Aku bisa memberimu apa saja. Kalau begitu aku lega. Bagus. Kukira aku benar tentangmu. The film was Jadi malam translated and narrated Nyonya by Liu, Emilia. apa kau dengar semua itu? Tahu. Kau menelpon siapa? Istriku. Kau menjebakku. Ya, sungguh mengejutkan. Tak kusangka kau haus sekali, Tuan Liu. Susia, kau tahu siapa aku? Kau akan membayar untuk ini. Surat pengunduran diri saya. Sudah ada di kotak masuk Anda. Susia. Kau menolak minumannya, sekarang kau minta hukumannya. Larut malam. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Liu Wei, jika kau berani macam-macam, aku akan memanggil polisi. Video ini adalah buktiku. Bagus. Kau juga mau mati. Pergi. Maafkan aku. Aku tidak tahu dia berani memaksamu. Terima kasih. Tidak. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Aku tahu ini semua salahku. Tapi aku hanya tidak terima. Bisakah kau membantuku? Tolong. Kau membantuku. Aku membantumu. Kita impas. Aku takut dia tidak akan membiarkan ini berlalu. Begitukah? Ya, aku juga tidak berencana melepaskannya. Apa kau tidak takut akan balas dendamnya? Bagaimana jika dia menelpon polisi? Dia tidak akan berani. Aku bisa melaporkannya atas percobaan pemerkosaan. Dia seharusnya senang aku belum melakukannya. Ayo pergi. Keren sekali. Tuan Lu. Ini informasi Nyonya Lu selama sebulan terakhir. Kami juga sudah memeriksa rekaman CCTV studio. Ada sebuah klip di sini. Susia, kau mau kemana? Saya sudah mengirim surat pengunduran diri saya ke kotak masuk Anda. Saya di sini untuk menyelesaikan pengunduran diri saya. Kebijakan perusahaan menyatakan, kau harus mengajukan pengunduran diri 3 hari sebelumnya. Selama masa percobaan, ini baru harimu yang kedua. Apa kau menyembunyikan sesuatu? Baiklah, kau bisa pergi sekarang juga. Setelah kau menyelesaikan rapat ini dengan kami, kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Dan jika saya menolak, Apa kau mau masuk daftar hitam di industri ini? tepati janjimu. Ngapain kamu duduk di situ? Tidak tahu cara menyajikan teh? Su kecil tidak menyajikan teh. Dia hanya merayu pria. Benar. Akan kulakukan.
Air ini panas sekali. Apa kau mau membunuhku dengan air panas? Beraninya kau memukulnya. Dia pernah di penjara. Dia mampu melakukan apa saja. Tuan Liu, tolong lepaskan Sushi ya. Kita punya perjanjian. Setelah rapat ini, aku akan membiarkannya pergi. Tidak becus menangani rapat. Lagi pula, bukankah seharusnya anak magang melayani semua orang? Betul sekali. Susia, kau mengotori berkas-berkasku. Di mana tempat sampahnya? Tempat sampahnya jauh. Pembunuhan. Pembunuh, Susia, kau pembunuh. Aku akan membunuhmu. Tenang, Susia, kau sudah keterlaluan. Menyerang seseorang di depan umum. The Panggil film was polisi untukku. translated Aku and tantang kau narrated untuk. by M Media. Sushi ya, apa kau mengenalnya? Tidak. Berpakaian seperti ini. Dia mungkin simpanan wanita kaya, kan? Tepat. Kau siapa? Salah tempat? Ya, tidak. Ini tempat yang tepat. Di sini. Dasar bocah ingusan. Membelanya? Ya, betul. Berbuat baik adalah tanggung jawab semua orang. Kau sebaiknya mengerti ini. Dia menyerang seseorang di depan umum. Percobaan pembunuhan. Itu setidaknya beberapa tahun penjara. Dan dia punya catatan kriminal. Itu faktor yang memberatkan. Begitukah? Tidak. Apa yang ingin kau katakan? Aku bisa melupakan kejadian kemarin. Tapi kalau terjadi lagi, obat impor nenekmu akan hilang. Ini tidak akan terjadi lagi. Aku mengerti. Apa yang perlu dijelaskan dari seorang pembunuh? Bukankah bukti ini sudah cukup? Betul sekali. Siapa yang tahu, dia tiba-tiba akan mengamuk. Dia langsung mengambil asbak dan memukulkannya ke kepalaku. Kami punya saksi dan bukti. Jadi, maksudmu dia difitnah. Kalau begitu, panggil polisi. Apa? Tidak tahu cara menghubungi 110. Apa maksudmu? Kau tidak mengatakan itu tadi. Aku tidak berpikir jernih. Sekarang aku sudah mengerti. Apa maksudmu? Polisi akan memeriksa rekaman CCTV. Kebenaran akan terungkap. Kalian mengeroyoknya. Menuduhnya secara palsu. Dia hanya membela diri. Aku tak menyangka kau akan semarah ini. Dan mencoba menjebaknya. Kau tahu siapa aku, kan? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Kalau begitu, aku ingin tahu. Luchar Corporation. Belum pernah dengar. Tahu? Semua bekerja untuk Luchar Corporation. Tentu saja, ya, belum. Tapi perusahaan kami akan diakuisisi oleh Luchar Corporation. Mereka konglomerat papan atas, bukan orang yang bisa dikacaukan bocah cakep sepertimu. Pusarankan kau untuk pergi, jadi kau bahkan belum mendapatkan pasangan kaya. Dan kau sudah bertingkah jagoan. Ku bilang begini, belukut dan panggil aku kakek, selagi kau masih bisa. Kalau tidak, besok aku akan menyuruh sekretaris Lee mengurusmu dan wanita simpananmu bersama-sama. Siapa? Apa aku tidak salah dengar? Sekretaris Lee. Apa? Takut sekarang? Ya. Takut. Bikinmu tak berani muncul? Nah, jangan terlalu sombong, atau kau akan menggigit lidahmu sendiri. Kau harus tahu asisten Hai. Asisten Hai. Dia saudara angkatku. Begitukah? Kau pikir apa lagi? Bagaimana menurutmu perusahaan kami bisa terlibat dengan Luchar Corporation? Maksudku, berhubung. Semua ini berkat hubunganku yang kuat dengan sekretaris Lee. Dan asisten Hai? Baguslah. Halo Tuan Lu. Asisten Hai, ku beri kau 10 menit untuk sampai di depanku. 10 menit. Jika kau tidak berhasil, kau bisa mengawasi cabang Myanmar. 10 menit tidak cukup, Tuan Lu. Halo. Halo, Tuan Lu. Asisten Hai. Asisten Hai yang mana? Banyak orang bermarga Hai? Banyak sekali. Kau pikir kau bisa sembarang cari orang bermarga Hai? Dan menggunakan mereka sebagai pendukung. Tepat. 10 detik lagi. Tuan Lu. Akhirnya sampai juga. Apa perintah Anda? Cepat. Susul saudara angkatmu. Mau bro sedikit. Tuan Lu. Siapa dia? Dia. Aku tak mengenalnya. Nan, kau mencoba menjebakku. Oh, aku mengerti. Kau mungkin lebih dekat dengan manajer Lee, kan? Asisten Hai.
Hubungi Lian. Suruh dia terbang ke sini dan menemuiku segera. Paham? Sepertinya Lian akan butuh waktu untuk sampai ke sini. Bocah cakap, siapa kau sebenarnya? Jaga mulutmu. Siapa aku? The film was Adalah sesuatu translated yang and seharusnya diketahui narrated Nona Su by M dengan sangat Media. baik. Susia, kau benar-benar tidak mengenaliku? Aku tidak. Nona Su, pikirkan baik-baik. Seseorang yang terhormat seperti Tuan Lu. Bagaimana mungkin tidak mengenalnya? Bagaimana kalau kau pikirkan lagi? Setiap orang punya daya tariknya masing-masing. Seseorang seperti Tuan Lu, aku tak mungkin bisa mencapai levelnya. Aku lebih suka dekat dengan seseorang seperti Wakil Presiden Liu. Benarkah? Benarkah? Tentu saja. Ada apa dengan Susia? Bukankah biasanya dia membenci pria seperti Wakil Presiden Liu? Ya, dia jelas. Kurasa dia dendam pada bocah cakap itu. Sekarang, dia datang mencari masalah. Dia menjilat Tuan Liu kita. Kau cukup pintar, sih. Menjilat bos kita. Sama saja dengan menjilat Lu Corporation, kan? Betapapun hebatnya bocah cakap itu, bisakah dia dibandingkan dengan keluarga Lu kita? Susia, jangan khawatir. Selama aku di sini, aku akan melindungimu. Susia, beraninya kau memanggilnya Susia? Diam, aku tidak bicara denganmu. Kalau kau mau bicara dengan Susia, kau harus lewat aku dulu. Wakil Presiden Liu. Susia, jangan khawatir. Selama aku di sini, Tuhan pun tak bisa menyentuhmu. Semoga kau tidak menyesalinya. Kau pikir aku takut? Wakil Presiden Liu, apa yang kau lakukan? Rasional lah, jangan ribut karena seorang wanita. Li Wei, dengan melakukan ini, apa kau sudah memikirkan konsekuensinya? Mau berkelahi? Siap. Ayo, yang terbaik 2 dari 3. Kau pasti tidak bisa mengalahkanku. Jadi, kau mau bantu Tuan Lu kita? Tidak pernah melakukan hal memalukan seperti itu. Akan kulakukan. Kau sungguh tak mengenalnya. Tidak kenal dia, lalu mengapa dia membelamu? Dia mungkin sakit. Giliranmu sudah selesai, sekarang giliranku. Mari kita pindah lokasi. Ayo tambah taruhan baru. Taruhannya apa? Susia. Oke, kau memang orang yang belak-belakan. Selama kau menang hari ini, kau bisa membawa Susia bersamamu. Setuju, aku duluan. Segera. Kau benar-benar orang yang belak-belakan. Apapun hasilnya hari ini, aku akan menjadikanmu temanku. Lanjutkan. Taruhannya adalah Susia. Bagaimana aku bisa melewatkan ini? Sioki, Tuan Lu, kakimu. kakiku sudah sembuh. Susia. Akhirnya, aku bisa mencintaimu tanpa khawatir. Kau salah ingat. Aku tidak pernah mencintaimu. Tidak masalah, hidup itu panjang. Kau punya banyak waktu untuk jatuh cinta padaku. Apa ini cinta pertamamu? Tentu saja tidak. Cinta pertama hanya pantas hidup di hati. Aku masih bisa membiarkannya hidup di kenyataan. Sioki, kau dengar itu. Cinta pertama memang cuma pantas hidup di hati. Setidaknya aku masih tinggal di hati Susia. Sioki, luang banat, ya. Kenapa kamu ke kota C? Bukannya kerja? Aku tidak sebebas Tuan Lu, yang secara pribadi datang ke kota Shi untuk mengembangkan bisnis. Jadi, cuacanya semakin dingin. Keluarga Lu akan bangkrut lagi. Kubilang, saudara. Kubilang, pemula. Jangan cari masalah. Ini saudaraku. Saudara, tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan dengan minuman. Diam, Susia. Menurutmu gimana penyelesaiannya? Ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada komentar. Baiklah, kalau begitu, kita ikuti kata wakil manajer umum Liu. Kita lakukan sesuai caramu. Asisten Hai, tuangkan minumannya. Paham, Tuan Lu? Ketemu. Di mana? Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak hanya senaknya. Jongkol di depan pintunya. Menunggu dia luluh dan membiarkanku masuk. Kota Ci. Itu tak akan berhasil. Kenapa orang lain harus menjadi ayah dari anakku? The film was Oke, translated aku mengerti. and Tak ada orang narrated lain by selain M aku yang Media. pantas. Baiklah, tutup mulutmu. Kau mau kemana selarut ini? Sioki,
Kalau kau bisa menang 1 dari 3 ronde, aku anggap kau menang. Kalau aku tidak bisa, keluar. Aku pilih kepala. Kepala. 15 poin. 16 poin. Lagi. 21 poin. 22 poin. Lucuin. Setiap kali, aku hanya selangkah lagi. Dari awal sampai akhir. Hanya selangkah lagi. Tapi tak bisa diulangi. Ini aneh. 3 kali. Semuanya hanya sedikit kurang. Ini kebetulan, kan? Lucuin. Aku tidak terima. Sioki yang menentukan eliminasi. Bukanlah poin. Melainkan takdir. Betul, saudara. Kalah ya kalah. Sioki, kau memang kalah. Susia. Aku sedang kehilangan segalanya. Kali ini, aku sama sekali tidak boleh kehilanganmu lagi. Sioki, apa yang kau lakukan? Saudara, ini hanya permainan. Tak usah diambil hati. Sia-sia. Ada apa dengan mereka? 2 orang ini gak nampak kayak orang baik. Aku takut dia takkan membiarkannya. Begitukah? Aku juga tidak berencana melepaskannya. Haruskah kita panggil polisi? Duduklah. Lucuin. Berani bertaruh. Tentu. 1 ronde terakhir, tentu saja. Tak perlu. Ronde ini, mari buat ini menarik. Hanya melempar dadu itu membosankan. Tak peduli siapa yang menang atau kalah, yang kalah akan selalu dendam. Kita semua telah terjerat. Selama bertahun-tahun, kali ini harus ada kesimpulan. Pemenang mengambil semua. Aku pilih kepala. Susia, lempar dadunya. Yang kalah secara sukarela memotong tangan mereka. Mundur secara sukarela. Lucuin, aku tidak percaya bahwa aku akan selalu sial. Dan akan selalu kalah darimu. Sioki, apa kau gila? Ya. Sejak hari kau memasuki keluarga lu, aku sudah gila. Lucuin, beranikah kau bertaruh? Demi kau, aku berjudi. Kenapa kaget begitu? Kalau aku mati, bukankah itu cocok untukmu? Jangan khawatir, aku selalu beruntung. Aku bisa keluar dari neraka. Aku bisa menemukanmu di antara kerumunan. Tentu saja aku juga bisa selamat dari ini. Berjudilah. Susia, kau yang seharusnya khawatir. Kalau aku menang, bagaimana kau akan mengimbangiku? Restoran barbecue. Mungkinkah omam tajir yang dia temukan adalah seorang tukang barbecue? Susia. Sebenarnya aku selalu dendam. Jadi aku mati-matian mendaki. Demi kekuasaan, demi status. Untuk mendapatkanmu. Tapi sepertinya aku selalu gagal. Hanya sedikit lagi. Aku ingin bertaruh untuk terakhir kalinya. Tapi Sioki, aku tidak sepadan. Aku tahu nilaiku sendiri. Lucuan, siapa duluan? The film was Sioki, translated apa yang kau lakukan and di sini? narrated by Apa yang kau lakukan Media. di sini? Aku kesini untuk menemui Susia. Susia, aku ingin memintamu menjadi pengiring pengantin wanitaku. Kau akan menikah. Ya. Selamat. Dengan siapa? Bagiku. Kau mengikutiku. Aku mencemaskan anakku. Selamat. Cuanku tahu apa yang harus dikatakan. Terima kasih. Lucuan, jangan macam-macam. Dia hanya donor sperma anakku. Calon suamiku orang lain. Aku takkan pernah mengizinkan anakku memanggil maling sebagai ayahnya. Panggil ayah pencuri.
Qin Huai, apa gurumu di Sasana mengajarimu? Pria lain manapun adalah maling. Kau, Cukup. Bawa pulang rayuanmu. mereka agak gila, ya? Kenapa kau tak menghentikan mereka? Siapa mereka bagiku? Kenapa aku harus peduli dengan mereka? Benar. 2 orang gila ini. Masing-masing lebih abnormal dari yang terakhir. Susia. Atas semua yang terjadi. Aku menyesalinya. Tuan Lu sudah meramalkan ini. Ada hal-hal yang aku sesali juga. Masih sama seperti dulu. Jangan khawatir. Aku cuma menjajaki situasi. Jika kalian berdua masih menghormatiku, jangan membuat lelucon tak berguna seperti itu. Aku bukan taruhan siapapun. Aku adalah diriku sendiri. Susia, apakah membenciku? Aku akan memberimu kesempatan. Jika pisau ini masuk, dan kau benar-benar mati, bukankah aku akan menjadi pendosa? Kematianmu bukan suatu kerugian, tapi jangan coba-coba menyeretku bersamamu. Setiap judi ada risikonya. Kuakui aku penjudi kelas kakap. Tapi Susia, selama kau ingin menang, aku tak akan pernah membiarkanmu kalah. Entah kau tikam aku dengan pisau. Aku takkan menyakitimu. Apakah kau puas sekarang? Terima kasih, Yanya, telah mengampuni nyawaku. Nyanya? Nyanya apa? Jangan bilang. Ini nggak mungkin. Informasi Susia menyebutkan dia lajang. Loh, Jangan bicara omong kosong. Hati-hati kau akan disambar petir. Urus saja urusanmu sendiri. Menantu laki-laki keluargamu, hati-hati, langit akan menghajarmu. Membiarkan kalian bersatu kembali sebagai suami istri. Cuan kumohon berhenti. Biarlah ini menjadi perbuatan baik untuk anakku. Xiao Qilucuan. Dendam apapun yang kalian miliki. Sudah bertahun-tahun, anggap seri hari ini. Dan selesaikan skornya di pasar nanti. Bukankah itu lebih baik? Kenapa membuat keributan seperti ini? Susia, katakan sesuatu. Hidupku milikku. Jika kau tidak menghargainya, jangan berharap orang lain akan menghargainya. Mereka memaksaku melakukan ini. Pernahkah kau memikirkan perasaanku? Susia. Hidupku adalah milikku. Entah aku menang hari ini, dan keluar dari sini dengan kepala tegak. Atau aku kalah. Lucuan, kau menang. Baiklah, kalau begitu, kami tak akan mengganggumu lagi. Karena semuanya sudah beres. Kami pamit dulu. Para kepala keluarga baik dan Wang. Apa yang mereka lakukan di sini? Tuan Wang. Tuan Lu. Maaf membuatmu menunggu. Mohon maafkan kami. Bukan apa-apa. Aku kesini untuk urusan pribadi. Tak perlu formalitas. Urusan pribadi. Urusan pribadi macam apa yang membutuhkan perhatian pribadi Anda? Dengan sepatah kata darimu, tak seorang pun di kota saya berani menolakmu. Tuan Wang, siapa dia? Bagaimana kau bisa bertanya begitu? Kudengar kau berani berteman dengan Tuan Lu. Ya, kau hampir membuatku jantungan. Kau boleh mati jika mau. Tapi jangan libatkan kami. Kami masih berharap mendapatkan remah-remah dari meja Tuan Lu. Tidak, The film Tuan was Wang. translated Apa yang kau and katakan? narrated Bocah by inilah yang datang ke Media. sini mencari masalah. Ini lucuan, kepala korporasi Lu. Tuan Lu, tak usah dibahas apakah kau salah atau tidak. Kalaupun kau tak salah, jika dia bilang kau salah, maka kau salah. Korporasi Lu. Dasar payah. Tapi Tuan Wang, aku hanya bertengkar dengannya karena seorang wanita. Wanita? Wanita siapa? Siapa dia? Dia istriku. Aku adalah aku. Wakil Presiden Liu. Kurasa ini akhir dari pertemuan hari ini. Aku pergi sekarang. Baiklah. Tentang pengunduran dirimu. Oh, tentu saja tidak. Perusahaan membutuhkan orang seperti Nona Su. Bakat sepertimu. Persis seperti yang dibutuhkan perusahaan kami. Bagaimana kalau begini? Mulai besok, kau akan menjadi manajer departemen kami. Gajimu akan kami lipat tigakan. Tidak, lipat empatkan. Nona Su, tolong pertimbangkan kembali. Sepakat. Siapa yang bisa menolak uang? Nona Sui, aku akan mengantarmu pulang. Tuan Lu. Manager Lee, kudengar kau telah melakukan banyak pekerjaan bagus. Di belakang Lu Corporation, cabang Myanmar kami membutuhkan orang sepertimu. Lapor ke sana besok. Kau tak perlu kembali selama 10 tahun.
Maaf sekali, saya salah baca plat nomornya. Betul, mobil ini. Kalau begitu saya batalkan pesanannya. Aku takkan menghabiskan waktumu lagi. Apa yang kau lakukan pada ponselku? Bukan apa-apa. Aku cuma keluar sedikit uang, membeli platform ojek online ini, dan menghubungkan akunmu ke mobilku. Mulai sekarang, ini mobil pribadimu. Bosan, ya? Tidak bosan. Apa yang kau coba lakukan? Pergi kerja. Tidakkah kau akan kembali ke perusahaan lu? Tidak mengelola perusahaan lagi? Dimanapun aku berada, disitulah kantor pusatnya. Istriku tersayang, begitu khawatir dengan Lucer Operation. Kenapa kau tidak kembali bersamaku? Aku tidak mengenalmu. Istri yang mana? Lu Juen. Aku pulang sekarang. Jika kau terus mengikutiku, aku akan lapor polisi. Aku juga mau pulang. Siapa bilang aku mengikutimu? Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku sedang membeli gedung itu. Lihat, wajahmu sudah menghijau karena marah. Cuan kulihat kau serius kali ini. Jian 11 setuju menikah denganmu, tapi kau malah kesini menggangguku. Kenapa kau selalu menggerami lukaku? Kukatakan padamu, begitu putri kami lahir, aku akan menikahi Jian 11. Sudah dipastikan perempuan. Bukankah itu benar? Ini hasil UASD-nya. Sudahlah, aku tak tertarik. Kau sungguh, bagaimana dia bisa jatuh cinta padamu? Membosankan sekali. Kau mengikutiku bahkan saat aku sedang berjalan-jalan. Kita berangkat kerja bareng setiap hari, pulang kerja bareng, dan jalan-jalan bareng. Apa tidak terasa seperti kita sehati? Yah, aku sudah seperti pinang di belah dua, dengan sebagian besar dunia. Itu beda. Kita bahkan berbagi ranjang. Hidup rukun. Itu juga bukan cuma milikmu. Tak masalah. Apa? Keluarga lu menghancurkan bisnis mereka sendiri. Rantai industri keluarga lu telah terpukul berat. The film was Aku akan segera translated kembali. and narrated by M Media. Aku akan melenyapkan semua musuh. Lagi pula aku cier yang dominan. Bukannya lucuan kecewa. Jian 11 tahu kau ada di kota C. Untuk apa? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Jangan khawatir, dia sedang mengurus beberapa hal. Sebentar lagi. Akan lebih baik jika dia mati. Aku lebih suka dia tidak kembali. Terima kasih untuk ini. Tapi jangan berpikir kau bisa mendapatkan kembali Susia dengan memanfaatkan situasi keluargamu untuk menikahku. Berapa banyak yang kau rugi kali ini? Tidak banyak, cuma beberapa miliar. Kau pejam. Tapi jika kau benar-benar melakukannya, mendapatkan kembali Susia kali ini, jangan kehilangan dia lagi. Kalau bukan karena rasa sayangmu yang mendalam pada Susia, keluargamu pasti sudah lenyap. Kau menguntitku. Aku semakin tua. Masih perlu banyak latihan. Hama hidup 1000 tahun. Kau tak perlu latihan. Tak mungkin kecantikan bisa bikin kacau 9 negara. Aku harus siap menekannya kapan saja. Gila. Aku sayang kamu. Penyahlah.